Dah Kalemal, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Astri, Bergita, Hilma, Rusmasila, dan Sandra. Kami akan menyajikan sebuah video penjelasan berjudul Signifikansi Peran Nyai dalam Transfer Budaya Pribumi dan Kolonialis. Adapun poin yang akan kita bahas di video ini yaitu 1. Sekilas tentang perempuan pribumi pada masa kolonial. 2. Pengertian nyai. 3. Faktor munculnya pernyaian atau pergundikan pada masa kolonial. Dan 4. Peran nyai dalam transfer budaya pribumi dan kolonialis. Sedikit soal sejarah perempuan pada masa Hindia Belanda. Sejarah tidak banyak menceritakan mengenai perempuan, maka jika berbicara mengenai sejarah kaum perempuan, berarti membicarakan kemanusiaan dan egaliter. Perempuan tidak pernah kehilangan kisah untuk diceritakan. Dalam kehidupannya, perempuan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak hanya bersifat personal, namun juga pengaruh pada dinamika sosial dan budaya yang lebih luas. Perjalanan kehidupan kaum perempuan di Indonesia pernah mengalami fase panjang kehilangan otoritas diri akibat gempuran budaya patriarkal. Sebagai contohnya, perempuan Jawa yang harus memperoleh status sebagai kanca wingking atau teman di belakang atau dapur bagi suaminya. Istilah lainnya, swarga nunut, neraka katut, yang artinya ke surga ikut menumpang, jika ke neraka pun ikut terbawa. Masuknya kolonialisme Belanda yang membawa budaya barat ke Indonesia tidak membawa perubahan nasib perempuan. Justru, perempuan harus menghadapi double marginalisasi oleh laki-laki pribumi sekaligus penindasan oleh Belanda. Kaum perempuan semakin dibungkam dan menjadi korban. Ini disebabkan sejak masuknya pegawai-pegawai VOC pada masa abad ke-17 hingga pemerintah Hindia Belanda berkuasa sampai awal abad 20. Terjadilah praktik pergundikan. Orang kulit putih, terutama Belanda, banyak mengambil gundik perempuan Asia, khususnya Jawa. Para gundik ini kemudian disebut sebagai nyai. Nyai adalah sebutan yang ditujukan untuk perempuan-perempuan pribumi yang menjadi gundik orang Eropa pada masa kolonialisme Belanda. Kata nyai berasal dari bahasa Bali, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa yang berarti perempuan muda, adik perempuan, dan juga istilah panggilan. Dari pergundikan ini, nantinya akan muncul para kelompok Indo atau anak dari bangsa Belanda dan pribumi. Di dalam norma masyarakat pada saat itu, kedudukan nyai hampir sama dengan pelacur. Lebih buruk lagi, mereka dianggap mengkhianati agama dengan hidup bersama orang kafir. Karena itulah mereka menempatkan diri di luar masyarakat pribumi dan menjadi orang yang dikucilkan. Bagaimana pernyaian muncul? Pernyaian adalah istilah lain pergundikan yang ditujukan untuk gundik-gundik Belanda yang disebut nyai. Penyebab praktik pernyaian ini muncul di tanah jajahan Hindia Belanda yaitu 1. Jumlah laki-laki Eropa atau Belanda lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan Eropa atau Belanda. Rincian data dapat dilihat melalui tabel. Yang kedua, peraturan gereja yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan beda keyakinan. Sebelum tahun 1848, terdapat larangan pernikahan antara orang Eropa Kristen dengan seorang perempuan pribumi non-Kristen. Pada praktiknya, tidak banyak perempuan pribumi yang bersedia masuk Nasrani. Sebagai konsekuensinya, nyai tidak bisa menikahi orang Eropa dan hanya bisa dijadikan gundik. Ketiga, anggapan memelihara nyai lebih mudah dan menguntungkan. Kondisi finansial para pegawai Eropa tidak cukup untuk menanggung sebuah keluarga. Apalagi keluarga yang bergaya hidup seperti Eropa yang bergelimangan kemewahan. Akhirnya mereka memilih mengambil seorang nyai yang membantu mengurus rumah tangga hingga melayani kebutuhan biologis tuannya. Memelihara nyai dianggap lebih mudah karena nyai lebih mudah ditinggalkan, diperlakukan sekehendak hati, dan dimanfaatkan. Menurut anggapan masyarakat pada masa itu, memelihara nyai dianggap lebih terhormat dibanding berkunjung ke kompleks pelacuran. Tidak hanya itu, kehadiran nyai juga dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik di bidang bahasa, kebiasaan, maupun adat istiadatnya. Nyai dalam pertukaran budaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bidang bahasa, kuliner, dan busana. Bidang bahasa. Menurut Tineke Helwig di dalam buku Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda tahun 2007, nyai ialah huishoudster, bijzit, meneger, dan maid. Di tanah Melayu,
gundik dikenal dengan sebutan munci. Nyai pun kerap disebut meubel atau perabot atau inventaristuk atau barang inventaris yang bisa dilelang maupun dikembalikan ke asalnya. Di sisi lain, nyai juga dianalogikan sebagai book atau buku dan woordenboek atau kamus yang merujuk pada fungsi mereka sebagai penerjemah dan pengajar bahasa pribumi. Bidang kuliner. Para nyai pun berperan mengenalkan nasi sebagai makanan pokok pada tuannya. Menurut Fadli Rahman di dalam buku Rijsttafel Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942 pada tahun 2011, para nyai menyajikan hidangan dengan gaya Eropa seperti makanan pembuka, inti, dan penutup. Nasi perlahan-lahan menggantikan roti sebagai makanan pokok orang Eropa. Kemudian, tulis Fadli, muncullah istilah Rijsttafel. Rijs artinya nasi yang sudah dimasak, dan tafel yang artinya meja atau hidangan. Bidang busana. Hayu Adi Dharmarastri dalam bukunya Nyai Batavia tahun 2006 menulis nyai mengenakan kebaya khusus yang berbeda dari sebelumnya. Mereka mengenakan kebaya putih berenda yang biasa dikenakan perempuan Indo dan Eropa. Sebelumnya, mereka mengenakan kebaya yang berwarna atau indigo. Menurut FX Domini BB Hera dan Daya Negeri Wijaya dalam tulisannya, Terasing dalam Budaya Barat dan Timur, Potret Nyai Hindia Belanda abad 17-20 yang terbit di Jurnal Antropologi Universitas Andalas, nyai juga berbeda dalam kain yang dikenakannya, berupa sarung sutra dengan pending dan tak mengenakan kemben. Selain itu, perkawinan nyai dengan orang Eropa juga menghasilkan kaum Indo. Hubungan antara laki-laki Eropa, khususnya Belanda, dengan para nyai menghasilkan keturunan campuran yang sulit diterima dalam masyarakat. Keturunan Eropa Asia yang disebut dengan kaum Indo ini akhirnya menempatkan diri sebagai kelompok sosial yang berada di antara golongan Belanda dengan pribumi. Meskipun mereka merasa status sosialnya lebih tinggi daripada pribumi, namun posisinya sama-sama termarginalkan dan mengalami diskriminasi oleh kolonialisme. Kaum Indo yang memiliki kesadaran keindonesiaan yang kuat lebih memilih mengakui dan berjuang demi kemerdekaan tanah air tempat kelahirannya. Kaum Indo secara historis pernah terusir kehadirannya, namun meninggalkan warisan kultural yang penting. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kita dapat mengetahui bahwa nyai juga berperan dalam transfer budaya antara kaum pribumi dengan kolonialis. Meskipun mereka tetap dipandang rendah dengan status gundik dan dianggap hampir sama dengan pelacur oleh masyarakat, eksistensi mereka tetap memiliki peranan yang penting dalam akulturasi budaya yang beberapa darinya masih kita rasakan dampaknya hingga sekarang. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun penjelasan yang telah kami paparkan. Dank jullie wel allemaal.